Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa bilang pernikahan yang sudah berjalan bertahun-tahun pasti akan hambar dan membosankan? Banyak yang berpikir, setelah lewat 5 atau 10 tahun, hubungan suami istri akan terasa datar-datar saja. Rutinitas menggerus rasa, tanggung jawab menumpuk, dan akhirnya, romantisme hanya tinggal cerita di awal-awal pernikahan. Padahal, kebosanan itu bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah tantangan sekaligus kesempatan buat kita untuk menciptakan momen baru yang lebih hangat dan bermakna. Pernikahan itu ibarat tanaman. Kalau tidak dirawat, disiram, dan dipupuk, ya wajar saja kalau kering dan layu. Tapi, kalau dirawat dengan hati-hati, tumbuhnya bisa makin rimbun dan indah, meskipun usia pohonnya sudah tua. Nah, buat kamu yang mungkin mulai ngerasa bosan atau takut hubungan jadi hambar, tenang. Di sini aku akan bongkar tips-tips sederhana yang bisa bikin hubungan kamu dan pasangan tetap romantis meskipun sudah lama menikah. Tips ini gak ribet, tapi efeknya luar biasa. Pertama, jangan pernah anggap remeh ucapan terima kasih dan pujian kecil. Kadang, karena udah terlalu sering bareng, kita jadi lupa untuk menghargai hal-hal kecil yang pasangan lakukan. Padahal, ucapan, terima kasih ya, udah repot masakin, atau kamu cantik banget hari ini, itu bisa jadi vitamin buat hati pasangan. Biarpun kesannya sederhana, tapi dampaknya itu loh, bikin pasangan merasa dihargai dan disayang. Jangan menunggu momen besar buat memuji, karena justru momen-momen kecil itu yang bikin hubungan selalu hangat. Kedua, sesekali bikin kejutan kecil, gak perlu mahal atau mewah. Yang penting niat dan perhatiannya. Misal, tiba-tiba belikan cemilan favoritnya waktu pulang kerja, atau selipkan catatan manis di tasnya. Percaya deh, kejutan sederhana itu bisa bikin senyum pasangan mekar seharian. Kejutan kecil adalah bukti nyata bahwa kamu masih berusaha membuat dia bahagia, meskipun sudah lama menikah. Ketiga, luangkan waktu untuk ngobrol santai, tanpa gadget. Coba deh, matikan TV, letakkan HP, dan duduk bareng di teras rumah atau di ruang tamu sambil ngobrol ringan. Ceritakan hal-hal lucu yang terjadi di kantor, atau dengarkan curhatannya tanpa sambil scrolling HP. Ngobrol santai tanpa gangguan ini bisa bikin hubungan lebih dekat secara emosional. Karena seringkali, masalah kebosanan muncul bukan karena kurang cinta, tapi karena kurang komunikasi. Keempat, coba eksplorasi aktivitas baru bareng-bareng. Mungkin selama ini kamu dan pasangan terlalu tenggelam dalam rutinitas yang itu-itu saja. Sesekali, ajak pasangan nyobain hal baru yang belum pernah dilakukan bareng. Bisa masak bareng resep yang belum pernah dicoba, ikut kelas yoga, atau sekadar jalan-jalan ke tempat yang belum pernah dikunjungi. Aktivitas baru itu bikin ada rasa baru dalam hubungan dan memori indah yang akan terus dikenang. Kelima, sentuhan fisik itu penting. Jangan sampai karena sudah lama menikah, pegangan tangan, pelukan, dan ciuman itu jadi hal yang langka. Padahal, sentuhan fisik yang sederhana seperti membelai rambut, memegang tangan saat nonton TV, atau mencium kening sebelum tidur, itu punya kekuatan besar untuk memperkuat keintiman. Ini bukan soal romantis di film-film, tapi kebutuhan manusiawi yang membuat pasangan merasa dicintai dan diinginkan. Keenam, buat agenda kencan rutin, meskipun di rumah saja, gak harus pergi ke restoran mahal, tapi buatlah malam spesial di rumah dengan makan malam berdua, nonton film favorit, atau sekadar minum teh sambil ngobrol panjang. Yang penting, momen itu khusus untuk kalian berdua, tanpa gangguan pekerjaan atau anak-anak. Ini semacam refresh buat hubungan, biar selalu ada waktu berkualitas yang dinikmati bersama. Ketujuh, jangan sungkan meminta maaf dan memaafkan. Salah satu penyebab kebosanan dalam pernikahan itu adalah karena hati yang penuh dengan unek-unek yang gak pernah diselesaikan. Ego kadang bikin kita malas minta maaf duluan. Padahal, hubungan itu bukan soal siapa yang menang atau kalah. Minta maaf dan memaafkan itu adalah bentuk kedewasaan dan kepedulian kita untuk menjaga perasaan pasangan. Kedelapan, saling dukung mimpi dan hobi pasangan. Banyak pasangan yang jadi bosan karena merasa tidak didukung atau dihargai impiannya. Coba deh tanya pasangan, apa mimpi atau hobi yang ingin dia jalani? Tawarkan bantuan atau sekadar support agar dia bisa mewujudkan hal itu. Ketika pasangan merasa didukung,
rasa cinta dan penghargaan dalam hubungan akan tumbuh lebih kuat. Dan kamu akan melihat dia bahagia dengan caranya. Dan itu akan memantulkan kebahagiaan ke dalam hubungan kalian. Kesembilan, evaluasi diri. Jangan hanya menuntut pasangan. Kadang kita merasa bosan karena terlalu fokus melihat kekurangan pasangan. Tanpa sadar diri sendiri pun sudah malas memperbaiki diri. Yuk, coba berkaca. Apakah kita sudah menjadi pasangan yang menyenangkan? Apakah kita masih memperhatikan penampilan, sikap, dan cara bicara kita seperti di awal pernikahan dulu? Ketika kita memperbaiki diri, biasanya pasangan pun akan ikut terinspirasi untuk lebih baik. Terakhir, yang paling penting, jangan lupa berdoa bersama. Sebanyak apapun usaha kita, jika tidak melibatkan Allah, maka semuanya akan terasa berat. Biasakan sholat berjamaah, doa bersama setelah sholat, dan saling mendoakan dalam diam. Spiritualitas yang dibangun bersama ini akan menciptakan ikatan batin yang kuat, yang tidak mudah goyah hanya karena kebosanan sesaat. Jadi, jangan takut dengan kebosanan dalam pernikahan. Justru itu adalah alarm buat kita untuk terus merawat hubungan dengan perhatian dan cinta yang tulus. Kebahagiaan dalam pernikahan itu bukan hadiah, tapi hasil dari kerjasama, komunikasi, dan usaha terus-menerus dari kedua belah pihak. Pernikahan yang sudah lama bukan alasan hubungan jadi kering dan gersang. Dengan niat dan usaha sederhana, hubungan kamu bisa tetap romantis, hangat, bahkan lebih dalam dan indah dari masa awal pernikahan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.